Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Giliadi Penny, NIM 23, mahasiswa Universitas Widya Dharma, PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kampanye praktik baik untuk UAS perspektif sosiokultural. Yang pertama, kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada zone of proximal development dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 5 di SD Negeri 1 Danguran. Yang pertama, di sini terdapat 3 aspek. Yang pertama, latar belakang peserta didik yang memiliki karakteristik dan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Untuk peran guru, seorang pendidik perlu memahami perkembangan kemampuan yang dimiliki peserta didik serta harus mampu memilih dan menentukan model pembelajaran yang tepat. Yang terakhir, langkah yang akan diambil yaitu memperhatikan ZPD peserta didik. Konsep ZPD atau Zone of Proximal Development merupakan jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau rekan sebaya dengan berkolaborasi atau kemampuan potensial dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan siswa atau kemampuan aktual. Lev Vygotsky mengemukakan bahwa perkembangan individu tercipta melalui interaksi dari individu dan dibantu ahli atau teman sebaya yang lebih mengetahui pengetahuan. Vygotsky berpendapat agar peserta didik dapat keluar dari zona tersebut, maka mereka perlu diberikan bantuan. Bantuannya yaitu bantuan scaffolding. Vygotsky berpendapat agar peserta didik. Apa itu scaffolding? Scaffolding merupakan teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan sesuai dengan potensi kognitif seorang murid. Kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan tahap bantuan tersebut hingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Lalu, bagaimana penerapan scaffolding dalam pembelajaran? Lalu, bagaimana penerapan scaffolding dalam pembelajaran? Penerapan scaffolding di kelas 5 SD Negeri 1 Danguran pada materi Pancasila dalam kehidupanku dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan tujuan peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari mereka. Aktivitas dalam penerapan scaffolding dibagi menjadi 4, yaitu melakukan pengelompokan, yang kedua contoh kontekstual dalam penyiapan materi, yang ketiga melakukan bimbingan, dan yang terakhir melakukan evaluasi. Kelompok belajar heterogen, kelompok belajar dikelompokkan secara kooperatif dengan beranggotakan 4 orang per kelompok tujuan mengetahui peserta didik yang mempunyai kemampuan dan tingkat rendah. Memberikan bimbingan atau bantuan, mendampingi pada saat diskusi kelompok, memberikan pemantik agar peserta didik dapat mengkonstruksikan pengetahuannya, dan memberikan arahan yang jelas dalam proses pembelajaran. Memberikan bimbingan atau memberikan contoh kontekstual dalam pembelajaran sebagai salah satu strategi dalam menerapkan scaffolding pada ZPD peserta didik. Konten yang diberikan dapat berupa hal-hal yang bisa dilakukan peserta didik atau pengalaman peserta didik pada kehidupan sehari-hari. Melakukan evaluasi pembelajaran dengan kegiatan presentasi hasil kerja kelompok sekaligus memberikan ruang dan umpan balik kepada peserta didik untuk menyampaikan pemikiran, ide, dan pemahaman mereka secara lebih luas, atau mengemukakan pertanyaan atau kebingungan yang mereka miliki terhadap pemahaman materi yang diperoleh. Di sini ada beberapa aspek hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama, peserta didik berusaha menemukan dan mengkonstruksi konsep-konsep dalam pemecahan masalah secara mandiri terlebih dahulu, lalu dengan bantuan oleh orang yang lebih ahli. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif dapat menciptakan interaksi peserta didik yang sedang belajar tahap demi tahap untuk memperoleh keahlian melalui orang yang lebih ahli. Yang
Ketiga, mampu meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri yang lebih tinggi dari peserta didik. Yang keempat, memupuk jiwa kolaboratif peserta didik. Yang kelima, scaffolding digunakan untuk menentukan peserta didik melewati hal yang mereka tahu, namun dengan bantuan orang lain yang lebih ahli, mereka bisa menguasai hal tersebut. Yang terakhir, peningkatan hasil belajar. Lalu bagaimana pembelajaran dan replikasi scaffolding dalam CPD? Lalu bagaimana pembelajaran dan replikasi scaffolding dalam CPD? Lalu bagaimana pembelajaran dan replikasi scaffolding? Scaffolding memungkinkan peserta didik untuk mengatasi tantangan di luar jangkauan kemampuan mereka sendiri, memberi kesempatan untuk menumbuhkan sikap kemandirian, serta meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik, sehingga mereka dapat keluar dari zona nyaman. Dikatakan oleh Sabani dan kawan-kawan pada tahun 2010, scaffolding memberi dampak baik bagi guru dalam meningkatkan keterampilan mengajar, membantu manajemen kelas, mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran, dan mengembangkan kemampuan profesionalisme. Penerapan scaffolding efektif menumbuhkan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta didik. Selain itu, mendengarkan dan merespon dengan tepat terhadap kesulitan yang dihadapi peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran scaffolding dapat membantu peserta didik mencapai level tertinggi dalam CPD. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.